Halo, selamat datang di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputar masa sanggah untuk sobat-sobatku semua yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran untuk bisa melakukan seleksi administrasi. Dan di video sebelumnya saya sudah menyampaikan banyak sekali peserta-peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus administrasi atau tidak memenuhi syarat. Sehingga nanti akan diumumkan hasilnya dan diberi waktu untuk bisa melakukan masa sanggah ya. Dan nanti kita akan mengetahui apakah sebenarnya masa sanggah ini berfungsi atau tidak. Dan apakah kita masih ada harapan jika sudah mengajukan sanggah untuk bisa lolos administrasi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Kemudian bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kemudian jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan menuliskan komentar Anda serta bagikan video ini. Oke, sobat-sobatku semua. Saya berharap ya sobat-sobatku semua bisa lolos ya di dalam seleksi administrasi sehingga dikategorikan sebagai pelamar yang memenuhi syarat. Nah, bagi Anda yang tidak memenuhi syarat pasti akan melakukan sanggah. Sebab seberapa besar keharapan dari masa sanggah itu? Nah, pertama kita lihat dulu ya, sobat-sobatku semua. Ya. Ini. Saya yakin kemarin ketika sobat-sobatku semua sudah hampir mengakhiri proses pendaftaran pasti menemukan yang halaman seperti ini ya di dalam akun SSCN-nya. Nah, di sini kemarin dituliskan dengan jelas ya sobat-sobatku semua bahwa pastikan dokumen yang diunggah sudah benar dengan tulisan dan gambar yang jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator untuk pengecekan isi suatu dokumen. Sehingga kita di sini di bawah ada keterangan seperti ini ya, akhiri proses pendaftaran. Kita kemarin saat melakukan resume pendaftaran itu ada disuruh untuk mencetak tulisan saya setuju. Yang seperti ini ya, ini sudah kita centang, kemudian kita tulis, kita tekan tombol selanjutnya. Nah, sudah jelas ya di sini sobat-sobatku semua bahwa ketika kita mengakhiri proses pendaftaran berarti kita sudah menyatakan bahwa semuanya itu sudah benar ya. Dan jika saya salah, kita bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini saya yakin sobat-sobatku semua ketika membuat akun kemarin sudah membaca sehingga sudah mencentang saya setuju dan melakukan akhir proses pendaftaran. Nah, ini sudah jelas ya sobat-sobatku semua. Kemudian di dalam layanan FAQ juga ada diberikan istilah namanya masa sanggah. Kita lihat sama-sama ya. Nah, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Ini seleksi administrasi ya. Dan waktu tanggapan masa sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Ini pengertian masa sanggah ya. Kemudian ada juga di sini bisa lihat ya di bagian perbaikan data. Ada pertanyaannya adalah apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran? Kita lihat jawabannya ya. Nah, sudah jelas sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah dikirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan NIP. Nah, ini bagus ya sobat-sobatku semua. Jadi jika memang kita ada kesalahan penulisan yang tidak terlalu parah, tidak masalah karena nanti bisa diperbaiki setelah lulus ujian atau nanti akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Nah, jadi kembali lagi kepada masa sanggah tadi ya. Di sini ada yang menarik sobat-sobatku semua. Nah, ini dia ya. Apakah masa sanggah bisa memperbaiki dokumen? Nah, jawabannya jelas ya.
instansi berhak untuk menerima atau menolak sanggah yang diajukan pelamar. Perlu diingat ya sobat-sobatku semua, bahwa masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen atau kesalahan lain yang dilakukan peserta. Nah, di sini tegas sobat-sobatku semua. Jadi masa sanggah ini itu kita tidak memperbaiki ya data-data yang kita salah atau tidak untuk memperbaiki dokumen yang salah. Jadi sebenarnya masa sanggah ini apa sih? Masa sanggah ini sebenarnya adalah kita melakukan protes atau perbaikan kepada pihak verifikator. Mungkin mereka ada kesalahan, ya. Jika memang kesalahannya itu berada di dalam verifikator atau admin yang melakukan verifikasi data dan dokumen kita, maka kita ada harapan untuk lolos di masa sanggah. Tapi jika itu adalah kesalahan dari kita sebagai peserta, maka tidak ada harapan untuk lolos di masa sanggah. Ya, sekali lagi bahwa masa sanggah itu bukan untuk memperbaiki dokumen atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Karena masa sanggah ini hanya untuk memperbaiki kesalahan di bagian verifikator ya, sobat-sobatku semua. Jadi di sini memang susah. Apakah ada yang lolos dalam masa sanggah? Ada. Ada juga yang pernah lolos, tapi itu bukan kesalahan dari pelamar atau peserta, tapi itu memang kesalahan di bagian tim verifikator yang ada di pusat sana. Nah, jadi itu ya yang disebut dengan masa sanggah. Apakah ada harapan? Ada. Kalau memang itu kesalahannya di bagian verifikator. Tapi kalau itu bagian kesalahan dalam kita mengupload dokumen atau kesalahan lainnya yang dibuat oleh pelamar atau peserta, maka tidak ada harapan untuk bisa lolos di masa sanggahnya. Jadi itu ya sobat-sobatku semua. Memang susah namanya masa sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan peserta. Ya, jika kita salah upload, jika kita salah menuliskan, ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Makanya sudah diberikan ya kita sudah centang setuju dan sebagainya. Tapi jika itu memang kesalahan di bagian verifikator, di bagian admin yang melakukan validasi atau pengecekan data dan dokumen kita, mereka yang salah ya masih ada harapan. Tapi kalau kita yang salah ya itu sudah menjadi tanggung jawab Anda karena Anda tidak teliti dalam mengupload dan mengisikan data-data yang ada. Tapi harapan saya sobat-sobatku semua, jika sobat-sobatku semua itu nanti melalui masa sanggah, harapannya ya semoga sukses lah. Dan semoga itu bukan kesalahan di sobat-sobatku semua, tapi kesalahan di bagian verifikator. Jadi ada harapan untuk bisa lolos pada pengumuman masa sanggah ya. Nah, oke, sobat-sobatku semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan pada video ini berkaitan dengan masa sanggah dan bagaimana hasilnya dan bagaimana peluangnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya.